sahabat zona nyaman dimanapun kalian berada. Mau di Sabang sampai Merauke ya. Pokoknya tetap pantengin terus videonya Lita. Kali ini di video ini Lita akan membahas pasangan-pasangan lagi ya. Tanda-tanda pasangan kamu yang main serong. Ada jempol melonyong. Cus gitu. Kayak yang gede lonjong apa ini. Oke, di video kali ini aku menjelaskan ya tanda-tanda pasangan kalian yang main serong kanan, serong dibalik loh. Serong kanan gitu, kayak kanan ini ya. Nah, pokoknya aku menjelaskan gitu ya. Tanda-tanda kalau misalkan pasangan kamu tuh yang kayak punya simpanan di luar sana ya, punya selingkuhan ya. Ini belum apa ya, yang kayak kalian udah suami istri belum. Ini yang baru pasangan-pasangan yang kayak gitulah, pacaran kayak gitu ya. Nah, tanda-tandanya tuh yang kayak gini ya. Yang pertama, kalau misalkan dia udah mempunyai sesuatu di belakang sana, sudah main-main serong ya, dia akan malas berkomunikasi sama kamu. Nah, yang tadinya setiap hari chatan lah, yang tadinya setiap hari teleponan atau enggak ngasih kabar lah, ini intens banget gitu kan. Sekarang jarang banget kayak ngasih kabar atau apa gitu ya sama kamu. Karena dia tuh udah malas banget komunikasi sama kamu. Karena di luar sana dia udah bisa mendapatkan yang kayak lebih-lebih dari kamu mungkin ya. Tak itu kasihan deh loh. Ya kayak gitu kan. Misalkan cowok yang udah punya simpanan gitu ya, yang udah main serong sana serong sini di belakang, pasti kayak gitu. Jadi komunikasi sama kita tuh udah nggak mau, udah ogah gitu kan. Jadi kan dia lebih intens komunikasi dengan yang lainnya. Ngobrolin apaan sih? Itu jadi pasangan kamu yang main serong di belakang gitu, yang punya simpanan gitu kan. Simpanan kan ya begitulah ya. Selingkuh. Apakah itu? Aku tak tahu ya. Yang selanjutnya, dia malas mendengarkan keluh kesahmu. Saya sakit ya. Bahkan kalau misalkan kamu cerita masalah kamu di luar sana ya, ibarat contohnya ya, kamu lagi kerja di luar kerjaan kamu tuh ada masalah, entah kayak itu pekerjaan kamu lagi berantem lah sama bos kamu atau enggak apalah itu pokoknya ya. Terus kamu tuh cerita sama pasangan kamu gitu kan. Yang biasanya kalau misalkan kamu cerita sama pasangan kamu, dia mendengarkan, memasang telinganya lebar-lebar gitu kan. Ya misalkan kita kan curhat sama pasangan kita tuh kayak lebih nyaman atau apa. Dan ini dia tuh kalau misalkan udah punya simpanan di belakang sana, dia udah pasti nggak mau mendengarkan keluh kesahmu, cerita kamu gitu, curhatan kamu itu pasti udah nggak mau. Kan Gitu. dia curhat selingkuhan. Nah itu kan benar. Apa kataku? Terus di belakang sana ada yang nyaut. Nah makanya kan jadi dia tuh kalau misalkan mendengarkan keluh kesahnya pacarnya dia, jadi nggak mau gitu. Jadi pasangannya kalau misalkan pasangan yang di belakangnya yang main serong, dia yang di belakang udah punya selingkuhannya, dia yang paling semangat kalau misalkan denger ceritanya gitu. Nah kamu tuh harus waspada bestie ya. Kalau misalkan pasangan kalian kayak udah malas mendengarkan cerita kamu patut curiga dengan pasangan kamu, oke? Yang selanjutnya, pasti dia bukan jarang lagi ya, nggak mau nemuin kamu. Nah yang ini tuh udah paling kesal banget gitu kan ya. Yang biasanya kayak kalau misalkan pasangan ya, yang biasa dia kalau misalkan apalagi malam minggu gitu kan, ya pokoknya jamak ya. Kalau misalnya malam minggu, kalau misalnya kalian yang punya pasangan, pastilah pasangan kalian tuh apel kan ke rumah kita gitu kan. Terus ngajak jalan lah atau enggak ngajak nonton, ngajak makan, tak apalah itu. Nah ini kalau misalkan pacaran kalian main serong di belakang, udah punya kayak sampingan
Sampingan. Ya pokoknya punya sampingan lah, punya selain dari kamu. Bakalan dia tuh kalau misalkan ngajakin apa ya? Kalau misalkan kamu nih ya, biasanya ayo malam minggu jalan yuk, nonton yuk atau makan, nongkrong yuk gitu. Pasti dia tuh bikin alasan apalah itu biar dia nggak ketemu sama kamu. Alasannya contohnya nggak, aku capek udah kerja gitu ya, tadi lembur tuh. Atau enggak alasannya ini mama aku ngajakin Kayaknya apa. itu curhatan sendiri deh. Kalau misalnya dibagiin kayak gitu tuh kayak gimana gitu ya. Hahasu. Emang iya kan? Kalau misalkan yang cowoknya udah main serong ya, kalau misalkan diajakin kayak nonton kan, ada aja alasannya. Cowok kan cewek gitu alasan sama. Yalah, ketahuan bininya nanti. Iya lah. Ngaco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Iya. Oke. Di skip. Oke. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Kalau misalkan pasangan kalian udah nggak mau ketemu, pasti dia ada sesuatu hal di belakang sana ya. Yang berikutnya, suka beralasan sibuk. Ya, kalaupun dia sebenarnya ya, kalau misalkan cowok tuh ya udah nggak mau ketemu yang tadi tuh yang kita bahas ya, pasti dia tuh kayak bikin alasan biar ngadak-ngadak dia sibuk. Padahal nggak sibuk, padahal di rumahnya itu kayak rebahan, cetan lah sama selingkuhannya kan, begitu. Jadi dia tuh bikin hal-hal yang emang ibarat ceweknya tuh percaya kalau misalkan dia sibuk. Biar apa? Biar kalau misalkan kamu pengen ketemu, pengen chatan, pengen teleponan sama dia tuh nggak bisa. Karena apa? Alasannya sibuk ya. Nah, ada lagi nih, dia akan marah tanpa ada sebabnya, tanpa ada alasannya. Kenapa? Ya itu dia lah. Karena dia tuh ibarat kalau misalkan ngobrol nih ya, misalkan ngobrol sama pasangan, nadanya lembut kan. Biasa kalau misalkan yang pacaran kan agak romantis gitu ya, agak-agak gimana gitu, tataian gitu. Nadanya lembut. Nah kalau misalkan Iya. iya, kalau misalkan dia udah main serong di luar sana, pasti sama kamu tuh pasti ada nyari-nyari gara-gara terus. Biar apa? Biar berantem lah gitu. Jadi kan kamu kayak ngerasa bersalah gitu kan. Jadi kalau misalkan cewek kan, kalau misalkan udah dibentak sama cowok, udah weh. Kalau misalkan aku aja ya, kalau misalkan cowok lagi ngobrol sama kita berdua terus nadanya agak tinggi dikit gitu kan, kayak cek kata itu nggak enak, anjing apa sih gitu kan, males. Nah itu tuh pokoknya kalian para cewek-cewek harus peka. Kalau misalkan cowok kalian teh ada apa-apa di belakang, patut dicurigai ya. Nah, terus dia juga akan sering bohong sama kamu. Sering bohong lah. Kalau misalkan yang setiap harinya kerja, ternyata dia melipir kemana gitu kan. Bilang ke kita kerja, terus ibarat ke kantornya padahal nggak kerja. Dia melipir, ngajakin jalan selingkuhannya atau apa gitu Ngomong kan. lembur. Ngomong lembur padahal enggak. Ya, bendul. Padahal dia lagi malam mingguan. Bukan ngelemburin selingkuhannya. Ya, biasanya ngelemburin kamu, sekarang ngelemburin selingkuhannya di belakang. Jangan kayak, pokoknya kalian ya para wanita, kalau misalkan kalian punya pasangan yang kayak gitu tuh harus waspada ya. Yang terakhir nih ya, yang paling kesel banget ya, lebih protektif sama kamu. Yang asalnya ya, kalau misalkan yang hal kecil aja, yang hal biasanya pasangan kalian lakuin ya, HP aja, dari HP ya. Kalau misalkan HP kan entah itu punya ceweknya atau punya cowoknya, pasti kan sering tahu password ceweknya, tahu password cowoknya juga tahu, isi HP-nya pasti tahu semua gitu kan, sosmednya juga pasti tahu semua. Nah kali ini kalau misalkan dia udah punya simpanan yang lain, si HP tuh passwordnya diganti. Terus kalau misalkan kita nanyain HP-nya, entah pura-pura dimatiin lah, atau enggak pura-pura ketinggalan lah di mana gitu kan. Terus kalau misalkan ke kamar mandi juga dibawa-bawa lagi, juga dibawa-bawa. Kan biar nggak ketahuan sama kamu. Kayak gitu, dia tuh lebih pokoknya lebih tertutup lah sama kamu gitu kan, karena takut ketahuan. Padahal kalau misalkan cowok ya udah bosan sama ceweknya, udah sering ya lihat tuh, pokoknya scroll lagi di belakang tuh video-video sering ngebahas kayak gitu. Kalau misalkan udah bosan, udah nggak mau, kalian juga udah punya simpanan di belakang,
cobalah kalian ngomong ya, komunikasi dengan pasangan kalian. Bukan bosan Apa? cari kekurangan pada tempat yang lain. Jadi Aduh. cari kelebihannya di tempat yang lain. Bukan, pengen ngicipin yang lain aja. Kayaknya gitu bener tapi. Nah, kayak gitu juga mungkin kali ya. Oke. Kayak dia pengen mencicipi yang nggak ada dari kamu gitu. Oke? Ya oke lah. Mungkin kayak gitu. Intian ya. Kalian harus waspada kalau misalkan ada cowok yang ciri-cirinya, tanda-tandanya yang tadi Lita sebutin, kalian harus waspada ya. Selidiki. Pokoknya selidiki ya. Kalau misalkan pasangan kalian punya selingkuhan di belakang. Oke? Cukup sekian ya video kali ini dari Lita. Pokoknya tetap disupport ya, didukung video Lita biar tetap semangat ngehibur kalian. Oke? Dengan cara di like, di komen, di subscribe, di share ya ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya biar notifikasi dari Lita kalian tahu setiap harinya. Oke? Pokoknya terus pantengin terus ya. Bye bye.